Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang laporan pemecahan masalah yang ditemukan di SMA Negeri 1 Hargelis. Permasalahan yang dihadapi adalah akses internet sekolah yang tidak lancar, yang menyebabkan akses untuk pembuatan laporan yang sifatnya itu adalah eh, online ini akan lebih terganggu seperti dapodik dan lain sebagainya. Jadi lancar ini akan terhambat begitu. Demikian juga untuk kegiatan pembelajaran atau KBM yang menggunakan akses internet dan juga kegiatan-kegiatan di laboratorium TIK tentu saja ini menyebabkan terhambat atau terganggu. Akar permasalahan yang dapat kami analisis atau ditemukan, yang pertama, akses internet sekolah yang tidak lancar ini dapat menghambat kerja administrasi dan KBM. Ini disebabkan oleh tegangan listrik yang satu ya, tidak stabil. Jadi cenderung tegangannya itu di bawah normal setelah diukur dengan menggunakan uh, ukur voltmeter itu rata-rata itu kurang dari 200 volt, bahkan pernah mencapai hanya 150. Akibatnya tentu saja akses poin atau wifi sekolah juga tidak lancar. Yang kedua, kurangnya dari akses poin yang banyak ada di sekolah atau tersebar di sekolah, baik itu di ruang guru ataupun juga di ruang kelas ini masih kurang. Demikian juga dengan adanya hardware yang rupanya rusak dan ada yang sudah kadaluarsa juga ya ini sudah rusak dan juga ada yang software-software yang sudah kadaluarsa ini perlu diperbaharui yang menyebabkan aksesnya tidak lancar seperti itu. Alternatif solusi yang dapat kami lakukan adalah yang pertama setelah mendeteksi adanya tegangan yang kurang atau di bawah normal, maka kami membuat laporan gangguan ke PLN, PBJ Haurgelis, ya agar keluhan tentang rendahnya tegangan listrik ini dapat segera untuk diatasi. Yang kedua, relokasi dari server. Sementara ini kan server itu masih berada di ruang kepala sekolah, ya, yang tentu saja aksesnya ini kurang menarik, ya, kurang baik dan kurang apa namanya, kurang tersebar dengan merata, ya. Mungkin itu akibatnya perlu di khusus ya supaya tidak terganggu ini pada tempat tersendiri ya. Itu ditempatkan di ruangan tersendiri sehingga tidak akan ada gangguan dari baik dari orang-orang ya, yang keluar masuk dan segala macam atau dari hal-hal yang lain. Yang kedua adalah pengaturan ulang dari mikrotik itu sendiri supaya aksesnya dapat mudah lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah penambahan hardware seperti UPS ya, dan akses point. UPS ini adalah untuk menstabilkan tegangan, barangkali kalau ada sewaktu-waktu itu turun, ini jadi bisa stabil tegangannya, sehingga akses pointnya ataupun juga wifi-nya ataupun juga jaringan daripada internetnya ini lebih stabil diterima. Itu yang dapat dilakukan. Tentu saja ini memerlukan anggaran yang besar ya untuk mengadakan menata ulang server dan juga jaringan-jaringannya. Hasil pemecahan masalah yang sudah dilakukan dengan menambah apa namanya akses poin dan juga perbaikan software maupun hardware-nya serta membuat laporan kepada PLN. Hasilnya diharapkan ya sudah kami rasakan adalah akses internet ini berjalan lebih normal sehingga hal-hal lain yang berkaitan dengan internet seperti dapodik, layanan e-raport dan lain sebagainya itu dapat berjalan dengan lancar dan normal.
Kemudian juga tegangan listrik lebih stabil ya, sehingga tidak akan merusak alat elektronik yang lain. Demikian juga jangkauan akses ini internet ini dapat lebih luas diterima baik oleh GTK ya, guru atau tenaga pendidikan yang lain maupun oleh siswa karena penambahan akses poinnya itu juga ke ruang-ruang kelas. Dan yang dapat kami rasakan juga layanan dan laporan administrasi ini lebih cepat. Jadi perubahan di Dapodik, layanan kepegawaian dan lain sebagainya, termasuk juga yang sangat dibutuhkan ini adalah untuk laporan-laporan aktivitas harian, baik di TRK ataupun di yang lainnya ini dapat berjalan lebih baik. Yang terakhir adalah kegiatan KBM maupun kegiatan teknologi informasi dan komputer ini lebih berkualitas karena akses poinnya lebih luas dapat dijangkau dan lebih mudah dan juga lancar. Demikian yang dapat kami lakukan, kami laporkan. Semoga ini menjadi inspirasi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.